Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa di Allianz Life Indonesia. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Asuransi adalah suatu produk yang sangat unik ya. Barangnya nggak kelihatan, nggak bisa dipamerin, juga nggak kerasa ya, kecuali saat klaim dibayar. Dan yang paling unik, asuransi tidak bisa dibeli saat dibutuhkan, tapi hanya bisa dibeli saat belum dibutuhkan. Nah, ternyata selain produknya yang unik, bisnisnya pun sangat unik. Dalam hal ini saya ingin menyoroti tentang skema komisi dalam menjual asuransi. Kita tentu pernah mendengar istilah active income dan passive income. Active income berarti penghasilan yang diperoleh karena bekerja. Kalau tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan. Active income ada di semua bisnis. Pada umumnya pekerjaan itu adalah active income. Selain active income, kita juga mengenal passive income, yaitu penghasilan yang diperoleh bukan dari bekerja secara langsung, tapi bisa dari aset-aset kita atau dari pekerjaan orang lain. Contohnya, kita punya deposito, itu menghasilkan bunga itu adalah passive income. Kita punya rumah, punya properti yang disewakan, itu termasuk passive income. Kita seorang pedagang, kita punya reseller atau punya franchise, itu termasuk passive income yang diperoleh dari pekerjaan orang lain. Berbeda dengan active income, passive income bisa tetap diperoleh hasilnya walaupun kita sendiri tidak sedang bekerja. Ya, enak ya kalau punya passive income, tapi nggak gampang dapetinnya ya. Nah, baik active income maupun passive income itu dua-duanya ada di asuransi, dan di banyak bisnis lain pun ada ya. Jadi tidak unik lah kalau passive income itu. Ada satu yang unik di asuransi. Apa itu? Yaitu repeat income. Apa maksudnya? Yaitu penghasilan yang berulang. Kenapa bisa berulang? Pada umumnya ya, kalau kita menjual sebuah produk, kita lalu mendapatkan penghasilan dari situ atau komisi. Kalau kita ingin dapat komisi lagi, maka kita harus jual itu produk lagi. Istilahnya repeat order. Jadi pada umumnya kalau mau repeat income harus ada repeat order. Nah, di asuransi untuk dapat repeat income tidak perlu repeat order. Itu dia uniknya. Kenapa bisa begitu? Karena produk asuransi itu biasanya jangka panjang. Jadi komisinya pun jangka panjang gitu. Ada yang premi asuransinya itu bulanan, maka komisinya pun bulanan selama beberapa tahun. Preminya tahunan juga sama ya. Tahun ini dapat, tahun depan dapat lagi. Jadi komisinya itu ada pengulangan. Ya, contoh ya, produk asuransi jenis unit link. Itu rata-rata komisinya 5 tahun dengan bagian terbesar di 2 tahun pertama. Bulan ini dapat nasabah, misalnya 5 nasabah, lalu bulan depannya tidak dapat nasabah, maka bulan depannya masih dapat komisi dari nasabah yang di bulan sebelumnya itu. Ini uniknya komisi produk asuransi, yaitu ada repeat income walaupun tidak ada repeat order. Kalau ada repeat order ya apalagi, ya enggak? Income-nya lebih lagi berulang dan bertambah. Selain produk asuransi jiwa unit link, produk asuransi umum yang sifatnya tahunan itu pun mengandung repeat income. Contoh asuransi kesehatan dengan kontrak tahunan, bukan unit link ya. Tahun ini nasabah ambil asuransi kesehatan, kita dapat komisi. Tahun depan dia perpanjang, kita dapat komisi lagi. Tahun depannya dia perpanjang lagi, kita dapat komisi lagi. Jadi ada repeat income walaupun tidak ada pembelian produk baru. Asuransi mobil pun demikian, asuransi rumah, asuransi kesehatan karyawan. Nah, memang kalau nasabah nggak perpanjang tahun depannya ya komisinya juga stop gitu ya. Tapi ya sama saja, dimanapun komisi itu adalah based on omset ya. Jadi ada 3 jenis komisi yang ada di asuransi: active income, passive income, dan repeat income. Tadi repeat income sudah saya jelaskan ya. Kalau active income yaitu komisi langsung yang kita dapatkan begitu menjual produk asuransi. Kalau kita nggak menjual produk asuransi dalam bulan itu, kita tidak mendapatkan active income dari produksi yang baru karena tidak ada produksinya ya kan. Tapi kita masih berkemungkinan mendapatkan repeat income dari produksi yang bulan-bulan sebelumnya itu. Lalu passive income diperoleh dari mana kalau di asuransi? Nah, di asuransi pada umumnya sekarang ini sudah dikemas dengan skema bisnis jaringan, mirip dengan MLM ya. Jadi kita sebagai agen itu bisa merekrut agen lagi, dan agen saya pun bisa merekrut lagi agen di bawahnya. Saya pun sebagai agen itu direkrut oleh agen di atas saya. Nah, kalau saya jualan, maka leader-leader di atas saya, kalau di Allianz sampai 5 kedalaman, sampai 5 tingkat, itu mendapatkan bagian komisi yang disebut overriding. Leader saya, leader di atasnya lagi, dan di atasnya lagi, dan di atasnya lagi, itu mendapatkan passive income dari produksi saya. Demikian pula saya punya agen saya menjual produk, menjual polis asuransi, maka saya mendapatkan passive income dari produksinya dia, yang disebut overriding tadi.
Demikian pula sampai 5 kedalaman di bawah saya, agen, kalau mereka produksi maka saya mendapatkan bagian. Itu adalah passive income. Dan kalau di asuransi, sumber income terbesar itu ya passive income-nya ini. Karena diperoleh dari omset jaringan, omset grup, yang itu potensinya adalah tidak terbatas atau unlimited. Nah, dalam passive income ini pun berlaku repeat income. Jadi leader-leader saya mendapatkan passive income itu secara berulang selama 24 bulan. Untuk produk asuransi unit link ya. Dan untuk produk asuransi kesehatan murni, itu mereka mendapatkannya secara terus-menerus seumur hidup selama nasabah saya memperpanjang polis. Jadi selain saya mendapatkan repeat income, leader-leader saya pun mendapatkan repeat income plus passive income. Demikian pula kalau saya punya agen-agen yang produksi, mereka mendapatkan repeat income, saya pun mendapatkan repeat income plus passive income. Itulah uniknya skema bisnis di asuransi. Makanya banyak yang tertarik ya menjadi agen asuransi. Ada dokter, ada pengacara, ada direktur, ada artis. Mereka banyak yang menjadi agen asuransi ya diantaranya karena tertarik dengan skema bisnisnya yang seperti ini. Tapi perlu saya kasih tahu, nggak gampang ya jadi agen asuransi. Dan saya berdoa semoga tetap nggak gampang jadi agen asuransi. Sebab kalau gampang biasanya hasilnya jadi tak seberapa. Coba Anda sebutkan di bisnis apa yang bisa memberikan 3 income sekaligus. Active income, passive income, dan repeat income. Tanpa harus repeat order. Tentunya dengan repeat order akan lebih bagus lagi ya. Dan repeat order pun sangat dimungkinkan di bisnis asuransi. Saya punya nasabah, selain dia beli untuk diri sendiri, sangat mungkin dia bulan depan beli untuk istrinya. Lalu anaknya lahir dia beli untuk anaknya, ya, repeat order. Dan otomatis juga active income-nya masuk plus repeat income-nya masuk juga. Oke, demikian penjelasan singkat tentang skema unik dalam komisi di bisnis asuransi. Apakah Anda tertarik untuk menjadi agen asuransi? Silahkan menghubungi saya atau menghubungi agen yang Anda kenal. Tapi pastikan agen yang Anda kenal yang Anda ingin join itu adalah agen yang sukses ya. Bukan agen abal-abal, bukan agen yang masih coba-coba. Karena kan dia harus mengajari Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.